Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda sehat, tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Pertemuan sebelumnya kita membahas atau belajar bersama mengenai pengenalan karya tulis ilmiah. Anda sudah mengetahui mengenai definisi karya tulis ilmiah, ciri karya tulis ilmiah, fungsi karya tulis ilmiah, dan yang lain-lainnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai karya tulis ilmiah bagian pendahuluan. Saya akan tekankan bahwa kita akan belajar KTI dengan dua jenis karya tulis ilmiah, yaitu makalah dan artikel ilmiah. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, coba Anda lihat di layar, makalah. Nah, sebelum Anda menulis makalah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama yaitu sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Di antaranya ada halaman depan. Nah, dalam halaman depan ini yang perlu Anda perhatikan di antaranya judul ditulis tebal dan ditulis kapital semua. Atau bisa juga tidak ditulis kapital dengan syarat depan kata ditulis kapital, awal kata ditulis kapital, konjungsi atau kata hubung tidak ditulis kapital. Kemudian di bawah judul Anda tulis makalah, boleh ditulis kapital semua, boleh ditulis awal kata ditulis kapital. Kemudian di bawah makalah disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bahasa Indonesia misalnya. Kemudian di bawahnya cantumkan logo institusi Anda. Ya, logo di sini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jadi ukurannya disesuaikan ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, di bawah logo, jika penulisnya tunggal atau satu penulis, maka ditulis oleh, koma. Dan jika disusun atau ditulis secara berkelompok atau ditulis terdiri dari, maka ditulis disusun oleh titik dua. Setelah itu di bawahnya tulis nama Anda dan nomor pokok mahasiswa. Setelah nama, di bawah nama Anda tulis jurusan atau program studi Anda apa, silakan tulis, kemudian fakultas, universitas, dan tahun. Ya, di bawah universitas bisa dicantumkan kota Anda, misalnya Tasikmalaya. Nah, ini ditulis kapital semua sesuai dengan format yang ada di layar. Yang kedua, kata pengantar. Nah, beberapa orang kadang keliru mengenai. Nah, coba Anda lihat di layar. Kata pengantar dengan ucapan terima kasih itu tentu berbeda. Kata pengantar itu apa? Nah, mari kita lihat. Kata pengantar dalam makalah yaitu penulis menjelaskan secara ringkas mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan diuraikan di bab 1, bab 2, dan bab 3. Khususnya di bab 2 ya, karena di bab 2 itu pembahasan. Menjawab dari rumusan masalah, sifatnya tidak teoretis. Ingat ya, tidak teoretis. Anda tidak perlu mencantumkan teori-teori dari siapapun, melainkan ditulis berdasarkan cara pandang penulis makalah. Nah, biasanya ditulis satu paragraf atau bisa lebih. Silakan ya. Nah, ini kata pengantar ini mengantarkan pembaca supaya mengetahui topik-topik apa saja, ide-ide apa saja, pokok-pokok apa saja yang akan Anda bahas di makalah. Silakan Anda tulis di sini secara umum. Nah, apa bedanya dengan ucapan terima kasih? Biasanya beberapa kalangan atau beberapa orang atau kelompok sering menulis kata pengantar dengan atau diawali dengan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya dan seterusnya. Nah, itu lebih tepat dicantumkan di ucapan terima kasih. Jadi slide-nya harus terpisah ya.
jangan disatukan dengan kata pengantar. Ingat, logikanya ucapan terima kasih dan kata pengantar itu istilah yang berbeda. Nah, silakan dalam ucapan terima kasih. Nah, ini penjelasannya. Ucapan terima kasih ini biasanya penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah atau kepada orang-orang yang berperan terhadap penyusunan makalah atau penyusunan tulisan Anda. Jadi semuanya tertuang dalam ucapan terima kasih, bukan dalam kata pengantar. Nah, sekarang Anda tahu kan perbedaan antara kata pengantar dan ucapan terima kasih. Maka silakan Anda menulis makalah dengan mengikuti format yang saya berikan. Oh ya, satu lagi ya. Jika Anda mencantumkan dalam kata pengantar puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, itu bukan berarti salah atau fatal. Hanya menurut saya itu kurang tepat. Silahkan Anda pikirkan ya, mau mengikuti yang mana. Nah, dalam karya tulis ilmiah, setelah ucapan terima kasih, kemudian ada daftar isi. Nah, daftar isi coba Anda lihat di layar. Terdiri dari apa saja? Ya, harus dibuat secara runtut. Dari kata pengantar, ucapan terima kasih, bab pendahuluan, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Nah, seperti itu. Nah, dalam bab pendahuluan ya ada latar belakang masalah. Ya, bab pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Biasanya diawali dengan latar belakang masalah terdiri dari apa saja. Biasanya ini dari umum dulu, kita membahas secara umum sampai dengan ke khusus. Coba lihat contohnya ya. Pendidikan nasional sebagai satu sektor dan sebagainya. Nah, ini ada tanda titik-titik, artinya paragraf ini ada kelanjutannya. Nah, di akhir paragraf sebelum ke pembahasan berikutnya atau ke rumusan ya, biasanya sehubungan dengan pernyataan di atas, maka penulis bermaksud membuat makalah dengan judul. Nah, ini rata-rata kalau membuat makalah, Anda menyertakan paragraf di akhir atau mempertegas bahwa Anda akan membuat makalah dengan judul bla bla bla. Rata-rata seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah harus sejalan dengan tujuan makalah. Jika rumusannya 2, maka tujuannya 2. Jika rumusannya 3, maka tujuannya juga 3. Bagaimana syarat membuat rumusan masalah? Ya, Anda gunakan 5W plus 1H. Ya. Nah, ini ada kata bagaimana, ya. Apa yang dimaksud, boleh, ya. Nah, bagaimana unsur pengembangan kurikulum? Karena contoh di sini saya memberi contoh mengenai materi kurikulum. Bagaimana prinsip? Nah, dan tujuan makalah di sini ya, dapat Anda cari kuncinya atau mengacu pada biasanya dalam tujuan makalah itu diawali dengan untuk, kata untuk mengetahui, dan untuk mengetahui. Nah, ini sejalan dengan rumusan masalah. Berikutnya ya, setelah rumusan ada kegunaan makalah. Penting gak sih dalam karya tulis ilmiah mencantumkan, khususnya dalam makalah, mencantumkan kegunaan makalah? Ya, saya sarankan Anda mencantumkan kegunaan makalah, baik secara teoretis, baik secara praktis. Bisa Anda lihat di layar apa yang dimaksud dengan teoretis dan praktis. Dalam karya tulis ilmiah bagian makalah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan berkaitan dengan penomoran. Nah, di sini penomoran ini ada 3 jenis penomoran. Nah, ini cara yang pertama, Anda tulis atau per bab Anda ditulis Romawi, maka penomoran ini ditulis dengan huruf, angka, dan seterusnya ya. Jadi ada ini hurufnya huruf Romawi gitu ya. Bab 1 Romawi dengan bab 1 angka itu berbeda. Jika bab 1 Romawi, maka di latar belakang masalah misalnya Anda tulis A kapital. Jika dalam landasan teoretis atau dalam pembahasan yang A, kemudian
ada susunannya satu ya, subbabnya, kemudian A non kapital, 1 kurung, A kurung, 1 dalam kurung, dan A dalam kurung. Silakan ikuti format. Hanya saya sarankan ketika Anda membuat makalah, lebih baik subbab maksimal terdiri dari 3 tingkatan subbab, yaitu gunakan A, 1, dan A non kapital. Cara yang kedua, ini juga bisa Anda gunakan, yaitu menggunakan penomoran angka bab 1 bukan Romawi, maka ditulis di bawah 1 ya. Misalnya ini di pembahasan 1 Anda membahas tentang definisi bahasa, lalu ada subbab atau tingkatannya ya. Misalnya Anda bahas apapun itu, nah Anda ditulis 1.1 dan seterusnya. Nah, ini cara yang kedua. Silahkan Anda bisa lihat. Nah, penomoran kedua ini berlaku untuk kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi ya. Ini ditulis dengan nomor Romawi dan ditulis di bawah, semuanya di bawah ya. Jadi dimulai dari Romawi 1, Romawi 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kata pengantar harus diberi nomor halaman. Halaman ini diberi nomornya dengan angka Romawi. Penomoran yang ketiga, nah ketika Anda menyusun bab, Anda tidak boleh menulis nomor halaman semuanya misalnya di atas bagian kanan atau semuanya di bawah bagian tengah atau bagian kanan atau kiri. Nah, ada aturannya. Yang pertama ini, jika Anda menulis makalah misalnya ya, ada bab 2 pembahasan. Nah, itu ditulis halaman atau penomoran halaman ditulis di tengah. Kemudian berikutnya baru di atas sebelah kanan Anda. Nomor 2 dan seterusnya. Nanti nomor 3 Anda tulis lagi bab 3, jika ada tulisan bab ya, maka ditulis lagi di bawah penomorannya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah artikel ilmiah. Tentu berbeda dengan makalah. Artikel ilmiah mengenai judul ya. Judul boleh Anda tulis dengan huruf kapital semua atau dengan ditulis setiap awal kata ditulis kapital kecuali konjungsi atau penghubung. Nah, di bawahnya Anda menyertakan nama lengkap penulis. Nah, dalam karya tulis ilmiah, jika nama penulis lebih dari 2 penulis atau 1 penulis, maka Anda perlu mencantumkan seperti contoh dalam layar ya. Nama lengkap penulis pertama diberi A kecil di atas ya, kuadrat. Penulis kedua B kecil di atas, atau ditulis 1 kecil di atas atau 2 kecil di atas. Jika penulisnya 1 cukup saja ditulis langsung nama, tidak perlu diberi keterangan A kecil atau B kecil. Kemudian di bawahnya adalah lembaga afiliasi penulis pertama, atau lembaga afiliasi ini adalah jurusan Anda ya. Kalau mahasiswa Anda jurusan apa, ditulis di bawahnya. Misalnya jurusan administrasi negara, administrasi niaga gitu ya. Boleh dicantumkan di situ universitasnya atau sekolah tinggi. Silakan ditulis dengan 1 spasi. Setelah institusi atau afiliasi, Anda perlu mencantumkan alamat email ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu POSL atau surel. Anda silakan cantumkan. Setelah itu abstrak. Nah, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mana dulu? Apakah bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris dulu? Nah, bisa dua-duanya, tergantung dari format yang diberikan oleh dosen ataupun format yang diberikan oleh beberapa pengelola jurnal. Jadi silahkan, itu fleksibel sebenarnya. Nah, abstrak ditulis dalam 1 paragraf ya, jangan ditulis 2 paragraf. Jadi ditulis 1 paragraf terdiri atas 100 sampai 200 kata. Abstrak memuat permasalahan di sini secara singkat saja, mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat. Tujuan Anda menulis biasanya terdiri dari beberapa tujuan, lalu metode penelitian yang Anda gunakan atau kajian yang Anda gunakan, metodenya apa, dan hasil. Ini bentuknya ringkas ya, namanya juga abstrak, jadi ringkasan.
Abstrak ditulis dengan fontnya ini tergantung, bisa 10, bisa 11, bisa 12, tapi saya sarankan kepada Anda untuk membuat khusus untuk abstrak fontnya 11 atau 10 ya. Tanpa tanpa spasi ya. Jadi 0 PT ya. Jadi jangan diberi spasi 1,5 atau 2, nanti jaraknya terlalu berjauhan. Begitupun dengan bahasa Inggris. Nah, dalam abstrak Anda wajib mencantumkan kata kunci. Bagaimana kata kunci yang baik ya? Kata kunci yang baik itu terdiri dari 3 sampai 5 kata atau frasa yang mencerminkan inti tulisan Anda ya. Jadi inti tulisan Anda itu jadikan kunci kata kunci. Silakan jika Anda tidak pahami nanti bisa didiskusikan. Nah, dalam artikel ilmiah ini juga sedikit berbeda dengan makalah, karena dalam artikel ilmiah ini tidak ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi ini bentuknya langsung runtut ke bawah ya, tidak di bab-bab, dan penomoran juga tidak ada penomoran Romawi, tidak ada daftar isi, tidak ada kata pengantar dan sebagainya. Nah, ini lebih sederhana sebenarnya. Nah, dalam artikel ilmiah apa saja yang ada ya, ini khususnya dalam pendahuluan ya, dalam pendahuluan yang kita bahas saat ini terdiri dari pendahuluan dan metode penelitian. Nah, boleh Anda lihat di layar pendahuluan yang dimaksud seperti apa. Nah, pendahuluan memuat latar belakang masalah dengan menjelaskan fenomena permasalahan yang diteliti, ditulis tanpa subbab ya. Jadi tidak boleh ditulis dengan subbab. Subbab itu dengan penomoran, misalnya A kapital 1, A non kapital, dan seterusnya. Tidak perlu. Jadi Anda tulis saja bentuknya paragraf. Nah, dalam pendahuluan mengungkapkan dengan jelas masalah yang menjadi fokus penelitian. Ini masalah-masalah harus Anda kemukakan di sini ya. Dan jangan lupa ada sitasi, ataupun ketika Anda mengambil teori jangan plagiasi. Jadi harus disertakan pernyataan siapa, dari buku apa, halaman berapa, tahun berapa. Harus sejalan dengan daftar pustaka nanti. Kemudian dalam pendahuluan artikel ilmiah ini ada landasan teori. Ya, ini berkaitan, boleh disatukan di pendahuluan, boleh dipisah dari pendahuluan. Ya, boleh berdiri sendiri misalnya landasan teori, tapi harus dicantumkan setelah pendahuluan. Hanya kalau saya menulis rata-rata saya mencantumkan landasan teori dalam pendahuluan. Yang terpenting antar paragraf harus saling berkaitan atau adanya relevansi. Itu wajib hukumnya ya. Kemudian dalam pendahuluan juga disarankan Anda mencantumkan penelitian terdahulu sebagai penguat tulisan Anda. Misalnya berdasarkan penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa bla 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 bla. Nah, itu juga harus disertakan pernyataan siapa, penelitian dari siapa, tahun berapa diterbitkan, halaman berapa, dan harus disertakan juga dalam daftar pustaka. Setelah itu selesai, Anda baru mencantumkan atau menulis metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini apa saja sih yang ada dalam metode penelitian? Nah, dalam metode penelitian ini memuat beberapa informasi mengenai macam atau sifat penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. Nah, penelitian kuantitatif perlu mencantumkan teknik pengujian hipotesis yang relevan. Jadi saya sarankan kepada Anda sebagai pemula, lebih baik Anda mencoba menulis artikel ilmiah dengan jenis penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini biasanya ada kata analisis ya, kajian, dan sebagainya. Nah, dalam metode ini Anda perlu mencantumkan data. Data itu seperti apa? Misalnya Anda peroleh data dari hasil kajian pustaka, sumbernya dari mana gitu ya. Kalau hasil wawancara berarti harus disertakan sumber wawancaranya dari mana. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini terdiri dari, kalau ini kualitatif ya, Anda bisa melakukan observasi. Nah, ini teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, kemudian ada wawancara dan dokumentasi. Nah, wawancara ini sifatnya kalau Anda bagi kuesioner bertanya, nah itu masuknya ke wawancara. Observasi mencari masalah-masalah yang ada,
Ya, Anda juga boleh bertanya secara singkat mengenai permasalahan tersebut, kemudian digali dalam wawancara tersebut. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa foto, video, rekaman suara maupun arsip. Nah, ini perlu Anda cantumkan ya dalam pengumpulan data. Teorinya harus jelas. Nanti saya akan berikan contoh yang jelas, atau Anda bisa mencarinya di Google. Kemudian prosedur pengumpulan data seperti apa prosedurnya, diawali dari apa, kemudian seterusnya ya, Anda perlu menjelaskan secara rinci dan jelas serta singkat. Ya, untuk pertemuan mengenai penulisan karya tulis ilmiah di bagian pendahuluan sudah selesai. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Anda boleh berikan komentar di video atau di komentar di bawah ini. Silakan, atau Anda bisa berdiskusi melalui Google Classroom Anda masing-masing. Sekian, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.